Halo saudara, bagaimana kabarnya? Hari ini kembali berjumpa dengan saya dalam Rasakan Sentuhan Hati Bapa. Saya berterima kasih kepada setiap rekan-rekan yang setia menyaksikan tayangan RSHB, dan saya percaya rekan-rekan semua, teman-teman semua adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang maha dahsyat dan luar biasa. Teman-teman, hari ini kita akan membahas lanjutan dari melepaskan yang terikat dari seri yang pertama di tayangan yang lalu. Bila teman-teman semuanya setia menyaksikan setiap seri dari RSHB, maka teman-teman akan bisa mengikuti setiap yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas melepaskan yang terikat, yaitu seri yang kedua. Kalau kita belajar di tayangan yang lalu dalam seri yang pertama, bagaimana ternyata banyak orang Kristen yang tanpa disadari mereka bisa beribadah, mereka bisa melayani, bahkan mereka bisa kelihatannya baik-baik saja, tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang terikat dan mereka tidak sadar. Ada banyak orang yang berpikir bahwa keterikatan itu adalah ya memang dia orangnya seperti itu. Padahal saudara, di dalam setiap perilaku seseorang memang ini berkaitan dengan psikologi, tapi juga kita harus tahu bahwa segala sesuatu yang di alam nyata dimulai di alam roh. Nah, teman-teman semuanya, kita juga belajar di tayangan yang pertama kemarin bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan saya sudah jelaskan bahwa iblis yang pertama dihancurkan, diserang adalah di jiwa. Karena kehendak, keinginan, hati, dan pikiran itu semua adanya di jiwa. Dan saat jiwa seseorang itu mulai dipengaruhi oleh kuasa kegelapan, atau yang saya pernah sampaikan di tayangan yang pertama itu adalah demonik, ya. Jadi ini bukan orang yang kesurupan. Sekali lagi saya ingatkan bagi teman-teman yang tidak mengikuti tayangan atau seri yang pertama, mungkin sedikit bingung. Jadi saya sarankan ya untuk bisa mengikuti seri yang pertama, ya. Dan bila susah cari alamatnya, saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, teman-teman, bahwa kalau seseorang ditawan, diikat dan ditawan oleh roh demonik, itu bukan berarti kesurupan, tetapi orang itu memiliki sebuah perilaku yang akhirnya menyatu dengan karakter dan tanpa disadari itu merusak kehidupan orang tersebut. Dan ternyata banyak sekali orang-orang yang tanpa disadari telah diikat dan ditawan oleh roh demonik. Saya sampaikan di tayangan pertama juga bahwa dalam ayat yang mengatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, dia sedang menanti kelemahan saya dan saudara-saudara semua. Dia menanti titik bagaimana kita lengah, dan di sana dia mulai masuk. Dia tidak perlu lubang yang besar, tidak perlu pintu, tapi dia hanya perlu celah yang kecil saja. Nah, hari ini di seri yang kedua masih berbicara tentang melepaskan yang terikat, tapi bukan saja diikat dan ditawan oleh roh demonik. Karena orang yang diikat ditawan oleh roh demonik itu bukan, saya nggak bicara tentang kesurupan, saudara, ya, sadar seperti biasanya, tetapi dia memiliki sebuah keterikatan. Misalkan dia keterikatan dengan kenajisan, jadi melakukan hal seks, ya, seks bebas, dan kalau sudah berkeluarga mudah selingkuh, atau terikat dengan hal keuangan, jadi judi, nggak bisa memanage keuangan dengan baik, terikat gali lubang tutup lubang, banyak hutang, akhirnya dengan menutupi hutang yang satu ke hutang yang lain akhirnya berbohong, dan itu semuanya juga ada kaitannya dengan psikologi, ya. Saya sudah sampaikan di tayangan yang pertama. Nah, kita akan masuk lebih dalam lagi di tayangan yang sekarang ini di seri yang kedua, bagaimana ternyata banyak orang juga, saudara, banyak orang Kristen, ya, yang tanpa juga disadari bukan saja masing-masing terikat dengan roh demonik, tetapi ternyata mereka terikat dengan apa? Ya, saya berikan satu subtema, yaitu terikat dengan kutuk atau tumbal atau depresi yang akut. Ya, saudara, ini memang kalau depresi pasti bicara tentang psikologi. Tapi saya lebih banyak menekankan kutuk dan tumbalnya, walaupun memang juga ada orang yang akhirnya hidupnya habis hancur, keluarganya habis hancur karena depresi yang begitu mendalam. Nanti saya akan kupas satu persatu.
Tapi saya mau ajak setiap saudara kita buka bersama-sama dalam Galatia 4 ayat yang ke-6. Galatia 4 ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Elohim telah menyuruh roh anaknya, yaitu Roh Kudus, ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi teman-teman semuanya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hubungan relation yang begitu dekat dengan Bapa Yahweh, Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dengan Bapa pencipta, itu bukan transenden tetapi imanen, sangat dekat. Sehingga Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang memampukan kita untuk kita bisa memanggil Bapa itu dengan Aba, ya Bapa, ya Aba, ya. Dan itu merupakan sebuah relation yang sangat dekat. Nah, apa hubungannya dengan orang yang terikat? Begini saudara, saat kita percaya Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tayangan pertama saya sudah singgung, kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan mungkin saya tidak tahu teman-teman mungkin dari sejak lahir sudah Kristen, ya, dari semua anggota keluarga, dari semua leluhur memang sudah Kristen. Tapi saya mau sampaikan, kekristenan itu kan bukan cuma sekedar agama loh saudara. Kekristenan itu sebuah hubungan dan kedewasaan, pengenalan yang cukup matang dan dewasa dengan Kristus begitu. Jadi kekristenan bukan cuma agama, keluar masuk gereja, lalu kita dengar khotbah, lalu pulang. Tapi kekristenan itu betul-betul menghidupi firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus menjadi penguasa tunggal dalam hidup kita. Itulah kekristenan. Sehingga apa yang Tuhan Yesus ajarkan, kita harus terapkan. Bukan hanya sekedar kasih, tapi juga hikmat, tapi juga kita hidup berdampak, tapi juga bahkan ketegasan-ketegasan kita untuk kita bisa berkata tidak kepada dosa dan pelanggaran. Jadi, saudara, dikatakan tadi dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, kita ini adalah anak. Harusnya kita bangga bahwa kita disebut anak. Nah, saya mau sampaikan saat kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita sudah Kristen ya, sejak lahir begitu saudara. Kita harus percaya bahwa kita ini adalah anak-anak Bapa di surga. Artinya begini, tapi pertanyaannya kalau kita anak Bapa di surga, tadi dikatakan bahwa toh kenyataannya banyak orang yang masih terikat tanpa dia sadari. Ternyata dia diikat oleh kutuk. Mungkin bukan, bisa saya ambil contoh ya, teman-teman, saya ambil contoh ya. Misalkan saya orang Kristen sejak lahir. Tapi tanpa saya sadari bahwa saya sebenarnya sedang diikat oleh sebuah kutuk yang bukan aktif. Saya cari yang bukan aktif, saya yang melakukan. Tetapi dari runutan keluarga. Makanya di seri yang kedua ini ya, melepaskan orang yang terikat dari kutuk atau tumbal atau depresi, khususnya kutuk dan tumbal dari pohon keluarga. Sehingga saudara, bahwa ya ada banyak orang yang tanpa disadari terikat dengan kutuk dan tumbal walaupun dia sendiri tidak secara aktif, bahkan dia sendiri nggak tahu. Dan waktu kita memang Kristen, percaya Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus dalam diri kita, ya. Tetapi saya mau kasih tahu, iblis, kuasa kegelapan, setan, Lucifer tidak akan pernah kasih free atau tidak akan pernah dengan legowo melepaskan jiwa untuk diselamatkan. Jadi saya ambil contoh, saudara ya, nanti saya akan jelaskan ya, satu persatu. Apa sih itu kutuk, apa itu tumbal, dan bagaimana kalau seseorang mengalami depresi yang akut. Dan itu ternyata sebuah keterikatan di alam roh yang menyebabkan orang itu atau sebuah keluarga habis, hancur. Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dulu sama teman-teman semuanya, bahwa yang pertama, saudara, ada dua hal ya. Kalau mungkin saya mau jabarkan ya jadi tiga ya. Yang pertama tadi sudah saya bacakan dalam Galatia 4 ayat yang ke-6, bahwa kita ini adalah anak, sampai kita diperkenankan karena Roh Kudus dalam diri kita diperkenankan untuk memanggil ya Aba, ya Bapa, ya. Bagaimana kita memiliki relation yang begitu dekat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Ini bukan masalah kurang ajar. Ini berbicara bagaimana Tuhan sendiri yang menarik kita sehingga kita disebut anak-anak Bapa di surga, ya, saudara ya. Jadi setiap orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, dia adalah anak-anak Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa di surga. Hebat ya. Jadi ini yang pertama. Nah, tentunya pasti Roh Kudus dalam diri kita, ya. Dan saat kita sungguh-sungguh memiliki kerohanian yang kental, kerohanian yang betul-betul matang,
itu secara otomatis kalau memang misalkan tadi saya dalam kutuk, maka saudara, saya nggak tahu bahwa saya itu memiliki kutuk dari runutan keluarga saya yang dulu. Tetapi ingat ya, kuasa kegelapan di alam roh tidak akan diam, gelisah. Waduh, ini harus sampai ke 7 turunan ini kutuknya nih dari buyutnya yang dulu. Tapi kok ini yang satu ini kok kerohaniannya kuat, ini kental. Ya, dia akan berusaha untuk terus menjatuhkan. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri itu mencuri, membunuh, membinasakan. Dia tidak akan kasih free kepada setiap orang. Ya sudahlah, biar bertobat, udah kutuknya biar aja lah diputusin, aku nggak mau lagi berurusan. Enggak, saudara. Sampai kitanya yang memutuskan kutuk itu bersama dengan Tuhan tentunya. Jadi yang pertama, sadarilah bahwa kita adalah anak-anak Bapa di surga. Ya, punya relation yang begitu dekat. Ingat ini. Jadi jangan jadi orang Kristen yang cuma sekedar Kristen. Ingat saudara, saudara ini adalah anak-anak Bapa di surga. Mari banggalah, mari pergunakanlah fasilitas kerajaan surga yang memang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Yang kedua, dalam 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Dikatakan di sana dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, dan kita akan melihat ayat yang keempat. Kamu berasal dari Elohim, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh, ini R-nya besar, yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Yang kedua, selain kita punya relation yang begitu dekat dengan Bapa Yahweh, kita juga diingatkan hari ini bahwa roh yang ada dalam diri saya, roh yang ada dalam diri saudara sebagai anak-anak Bapa di surga adalah roh yang besar. Roh yang ada dalam diriku lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh yang mana? Roh kuasa kegelapan, roh teritorial, roh-roh penguasa di udara. Dan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Sebab kita adalah milik Bapa di surga. Yang kedua, roh yang dalam diri kita lebih besar. Roh yang dalam diri kita itu apa? Roh Kudus. Ya, kalau kita lihat bersama-sama, saya akan bacakan satu lagi di dalam 1 Korintus 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 dikatakan di sana. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus di mana? Yang diam dalam diri kita, yang diam dalam jiwa tubuh roh kita. Saya lanjutkan ya. Roh Kudus yang kamu peroleh dari siapa? Dikatakan dalam ayat ini, yang kamu peroleh dari Allah, yang kamu peroleh dari Elohim, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Artinya bahwa setiap saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka Bapa di surga memberikan Roh Kudus kepada saya dan saudara. Jadi pertama, mari kita bangga bahwa kita memiliki relation yang begitu dekat dengan Bapa Yahweh. Banggalah, bersyukurlah, gunakan fasilitas yang telah Bapa di surga berikan pada saudara, yaitu kuasa. Ya, yang kedua, Roh Kudus ada dalam diri saudara, dan Roh Kudus yang ada dalam diri saudara lebih besar kuasanya. Jadi kalau kita mau melepaskan orang yang terikat, lalu saudara juga tidak sadar bahwa ternyata ada kutuk dalam diriku yang pernah dilakukan oleh leluhurku, aku sendiri nggak tahu. Saya mau sampaikan, Roh Kudus yang ada dalam diri saudara nanti yang akan membongkar, nanti yang akan kasih tahu. Dan saat saudara tahu bahwa aku berada dalam runutan darah keluarga yang pernah terikat dengan kutuk, maka saudara dengan kekuatan bersama dengan Roh Kudus, saudara bisa putuskan, patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, ini yang perlu disadari. Dan yang ketiga, kalau kita sudah menjadi anak Bapa di surga, menggunakan fasilitas kerajaan surga, sebab saudara punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, roh yang ada dalam diri saudara, yaitu Roh Kudus lebih besar kuasanya. Ya saudara, yang ketiga, saat Roh Kudus menuntun saudara, saudara harus turuti. Ini salah satunya bagaimana kita dilatih untuk peka mendengarkan suara Roh Kudus. Ada banyak orang Kristen, ada banyak hamba Tuhan, ada banyak aktivis dari berbagai gereja, tapi belum tentu peka mendengar suara Tuhan. Sangatlah penting sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belajar terus peka mendengar suara Tuhan. Sehingga kita betul-betul tahu bahwa ini adalah suara Roh Kudus.
Dan jujur saudara, kalau kita melayani, kita memenangkan jiwa, bahkan kita menghadapi pergumulan, kita peka dengar suaranya Tuhan, peka mendengar suara Roh Kudus, maka asik banget saudara, asik banget ya. Asik artinya saudara tidak akan terpontal-pontal menghadapi pergumulan yang ada. Nah, saya masuk saudara ya, tentang kutuk. Kan seri yang kedua ini melepaskan orang yang terikat dari kutuk, tumbal, dan depresi. Apa itu kutuk? Saudara, kutuk itu ada dua, ya ada dua jenis. Yang pertama, kutuk dunia orang mati. Seperti apa kutuk dunia orang mati? Kutuk dunia orang mati ini bisa juga suatu pemahaman dan ajaran dari runutan leluhur, keluarga yang dari sananya. Ya, saya ambil contoh, karena saya memang juga orang Jawa, ada darah keturunan keraton ya. Walaupun darah saya merah, tidak biru saudara, tapi kata orang katanya darah biru gitu ya. Saya masih ingat saya selalu diajak sama eyang saya dalam bulan-bulan tertentu, tanggal-tanggal tertentu, hari-hari tertentu, selalu mengunjungi makam-makam raja-raja dari Keraton Solo. Ya, di Imogiri, di Lawean, ya, di Solo sana, di makam-makam raja-raja. Dan selalu eyang saya itu, saya nggak tahu doa apa saudara, saya masih kecil, tapi ada kemenyan dan lain sebagainya. Ya, doa saya nggak tahu dah doa atau ngomong sama roh, saya nggak tahu juga, saya masih kecil pada waktu itu. Tetapi ini adalah satu pemahaman di alam atau di alam roh ya. Ini sebenarnya kutuk yang terus diturunkan sampai keturunan. Nah, ini dia sedang berbincang dengan dunia orang mati. Sebenarnya orang kalau sudah mati ya mati sudah. Tidak ada roh yang gentayangan dan lain sebagainya. Jadi kalau dia berdoa sama orang yang sudah mati ya, ke kuburan, Kong aku mau nikah Kong aku mau ujian, kasih jawaban ya Kong ya. Saya sampaikan saudara, ini berarti sedang membentuk kutuk dunia orang mati. Sebab kalau orang yang sudah mati ya sudah mati saudara ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh kuasa kegelapan yang membuat kita punya pemahaman, keyakinan bahwa rohnya engkong kita, rohnya nenek kita itu masih ada. Dan makanya ada banyak orang yang, oh dia ditempelin sama rohnya engkongnya, rohnya engkunya, oh ada neneknya yang jagain dia. No saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang jaga kita adalah Roh Kudus, adalah Tuhan Yesus. Tidak ada roh engkong, tidak ada roh siapa, tidak ada roh leluhur dan lain sebagainya. Ya, seringkali iblis memanfaatkan ini. Nah, ini namanya kutuk dunia orang mati. Jadi tanpa disadari kita sedang mendatangkan kutuk dalam hidup kita sampai ke anak keturunan kita, karena kita punya pemahaman suka datang ke kuburan atau ke pohon apa, mantra apa untuk kita tahu memanggil roh nenek, roh siapa yang sudah meninggal. Nah, kutuk yang kedua adalah kutuk darah. Kutuk darah itu saudara, kalau kita tahu begini ya, saya ambil contoh ya. Kalau leluhurnya itu ini bukan cuma sekedar tabiat, bukan cuma sekedar karakter atau ya gen atau hereditas, tetapi di alam roh ini sebenarnya sudah sebuah kaitan kutuk. Kutuk darah itu begini saudara, saya ambil contoh ya. Buyutnya memang punya demonik roh di alam roh yang mengikat dengan kenajisan. Biasanya buyutnya itu kawin cerai selingkuh, kawin cerai selingkuh. Biasanya dia punya anak 5, dari anak 5 ini pasti ada 1 atau 2 yang modelnya sama kayak buyutnya ya. Lalu anaknya ini punya anak lagi begitu, punya anak lagi begitu. Biasanya seperti itu. Itu namanya sebenarnya orang itu hidup di dalam kutuk darah. Jadi nggak usah diajarin. Dulu engkong itu suka selingkuh, dulu engkong itu suka macarin banyak cewek sampai pada hamil di mana-mana. Jadi kamu ikutin buyut ya, nggak usah diajarin begitu saudara. Tapi kalau yang namanya kutuk demonik sudah mengikat leluhur kita, salah satunya ya, ini contohnya aja, dengan roh kenajisan, maka itu pasti akan kutuk kita akan turun terus ke anak, terus ke cucu, ke cicit dan sebagainya ya. Jadi itu namanya kutuk darah. Bukan hanya kenajisan, misalkan keuangan. Jadi kalau dulu susah, miskin ya dan lain sebagainya, miskin, susah, terikat keuangan, hutang terus, nanti punya anak pasti begitu, punya cucu pasti begitu ya. Nggak semua, tapi pasti ada yang mewarisi lah gitu ya, bahasanya mewarisi saudara. Nah, itu sebenarnya kutuk darah, disebut kutuk darah saudara, karena
kayak copy paste walaupun tidak usah diajarin tapi akan begitu sendiri gitu. Dan beda dengan tumbal. Tumbal itu begini saudara, tumbal itu kalau leluhur kita, misalkan mereka datang ke dukun, datang ke Gunung Kawi kemana gitu ya, minta pesugihan, maka setannya, iblisnya melalui dukun, oke, kamu akan aku kasih pesugihan, tapi aku mesti minta tumbal. Tumbalnya itu tergantung sama permintaan orang tersebut. Saya ambil contoh, kalau saya datang ke dukun, saya minta pesugihan yang seperti ini, ya kan tergantung permintaan, harganya juga beda. Ya kalau yang ecek-ecek ya harganya murah gitu saudara. Harga ini maksud saya gini saudara, tumbal yang harus diberikan. Jadi tumbal itu juga ada dua saudara. Yang pertama tumbal jiwa, yang kedua sama tumbal darah. Tumbal darah ya, tumbal jiwa dan tumbal darah. Tumbal jiwa itu begini saudara. Misalkan saya minta ke dukun, minta pesugihan, lalu setannya bilang, yaudah kamu akan aku kasih kekayaan, tapi aku minta tumbal. Tumbalnya jiwa ya, nyawa saudara. Ya, nah tumbal jiwa itu bisa siapa saja, ya, bisa siapa saja. Dan sebenarnya tidak harus mati loh saudara. Ya, tapi saya ambil contoh. Saya seorang pengusaha. Saya pengen perusahaan saya hebat, keren, berkembang, cepat. Nggak mau usaha tapi maunya cepat. Ya, saingan-saingan tersingkirkan. Ya oke, nih ya, kamu bisa begitu tapi tumbalnya adalah jiwa. Terserahlah jiwanya siapa saja, mau karyawan kamu, mau pembantu kamu, mau tukang bersih-bersih, cleaning service, entah itu siapa saja, pokoknya aku minta jiwa. Itu bisa meninggal tumbalnya, atau bisa pokoknya terserah aku, kata setannya ya. Bisa mati, bisa sakit, tapi nggak nemuin sakitnya itu apa, di diagnosa dokter nggak ketemu. Pernah dengar begitu saudara ya? Nah, itu namanya tumbal jiwa. Tumbal darah itu biasanya begini, kalau misalkan saya ke dukun, lalu saya akhirnya misalkan gini saudara, ya minta pesugihan atau minta ilmu atau minta apa saja saudara, lalu setannya itu memilih begini, ngomong sama dukunnya, oke, aku minta tumbal darah. Nah tumbal darah itu termasuk jiwa, nyawa, tetapi nggak sembarangan orang, nggak sembarangan nyawa, pokoknya harus keturunanmu, karena kamu yang minta. Jadi aku minta setiap anak laki-lakimu, ya setiap anak laki yang nomor 1 mati. Nah jadi tinggal anakmu nomor 2 toh, anakmu nomor 2 nanti kawin, nah, anak yang pertama mati, nah gitu. Harus turunan darahmu. Sudah paham sampai sini ya? Ya. Dan satu lagi depresi. Depresi ini memang bukan berkaitan secara langsung ke dukun atau ke okultisme saudara. Biasanya karena masalah yang begitu menekan, tetapi karena jiwanya yang diacak-acak kuasa kegelapan, sampai betul-betul jiwanya terpuruk, rohnya lemah, disinilah kuasa kegelapan bertahta dalam jiwanya, makanya banyak orang depresi, sampai tertekan, sampai kadang-kadang depresi akut, halusinasi, delusi, sampai akhirnya gila, schizofren. Saudara, dalam RSHB saya tidak bisa menjelaskan begitu panjang saudara ya, sebab di RSHB itu pasti ada batas waktunya untuk saya menyampaikan, apalagi bicara tentang melepaskan yang terikat, bicara tumbal, kutuk dan lain sebagainya. Dalam saya melayani, dalam pelayanan pelepasan, dalam saya melayani konseling, saya mau sampaikan pada saudara, saya selalu mengedepankan Roh Kudus, dan Roh Kuduslah yang memberi kepekaan untuk bisa membedah, membongkar setiap orang yang datang. Tapi saya bukan penerawang, saya tidak ada apa-apanya saudara. Tuhan Yesus yang hebat, Roh Kudus yang hebat. Ya, dan setelah itu nanti Roh Kudus akan kasih hikmat. Oh, ini kalau psikologinya tuh namanya ini loh. Oh, ini orang ini yang ini dia sebenarnya bukan masalah yang asli. Dia ngomong bohong, yang asli seperti ini. Dia sebenarnya pacaran sudah sejauh ini. Saya sampaikan saudara, ya banyak hal kalau saya pelayanan seperti itu dalam konseling saya. Sekali lagi saya bukan siapa-siapa, walaupun saya juga sekolah kuliah S2 saya Magister Pastoral Counseling, tetapi saya belajar selalu untuk saya mengandalkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus tidak pernah salah. Tuhan memberikan saya intuisi yang tajam. Intuisi seseorang juga kadang-kadang belum tentu tepat sasaran. Untuk itu saya selalu berdoa, Tuhan biarkan Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya. Tentunya ilmu saya belajar kuliah tetap akan saya pakai, tetapi Roh Kudus yang membongkar. Setelah itu kalau Roh Kudus yang berjalan bukan hanya membongkar, tapi dia akan kasih solusi yang terbaik. Saya nggak bisa banyak jelaskan Bapak Ibu Saudara, ya nanti saya akan kasih nomor handphone saya di deskripsi. Bapak Ibu bisa hubungi kalau memang ada yang mau tanya lebih jauh, atau mungkin punya pengalaman, atau mungkin
keluarga pernah mengalami hal seperti ini, dengan senang hati saya akan bisa share kepada Bapak Ibu Saudara ya, karena waktunya tidak banyak di RSHB dan biar Bapak Ibu juga penasaran ya. Jadi nantikan tayangan-tayangan berikutnya. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara, tetap semangat dan ingat jangan biarkan roh demonik, kuasa kegelapan menipu saudara. God bless you. That it's easy to figure you out. If I can have you now, then easy is what I'm about. Do I want you or do I want the commitment?